الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة إني الله إن شاء الله تعالى سنجد kajian kitab Masail Jahili karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-34. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu ar-rabi'atu wa thalathun, permasalahan yang ke-34, anna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah, bahwasannya setiap golongan dari golongan ahlul jahiliyah itu merasa merekalah yang selamat, mengklaim merekalah golongan yang selamat. Inilah salah satu sifat dari sifat-sifat ahlul jahiliyah. Mereka mengklaim bahwasannya golongan merekalah golongan yang selamat, dalam keadaan mereka tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'adzabahumullahu biqaulih, Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-111. Katakanlah, datangkan bukti kalian, datangkan dalil kalian kalau memang kalian kelompok yang benar, golongan yang benar, apabila kalian benar-benar jujur dalam ucapan kalian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dalam potongan ayat yang sebelumnya mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan tidak ada yang akan masuk surga kecuali kami. Demikian pula orang Nasrani mengatakan tidak ada yang akan masuk surga kecuali kami, yang lain masuk neraka. Dalam keadaan mereka menyelisih kebenaran, mereka tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Dalam keadaan seperti itu mereka masih mengklaim kami kelompok yang benar, tetapi mereka tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka amaniyuhum, demikian itu hanyalah angan-angan kosong mereka belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan kepada mereka, datangkan bukti kalian, bukti bahwa kalian kelompok yang benar, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar di dalam ucapan kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka dikarenakan mereka menyelisihi kebenaran. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka katakan mereka lah kelompok yang benar. Ajaran mereka lah ajaran yang benar. Maka Allah membantah mereka. Datangkan bukti kalian, jangan cuma sekedar ucapan, jangan cuma sekedar klaim, tapi datangkan bukti kalian. Ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat ahlul jahiliyah. Namun sayang sekali ternyata sifat ini juga sudah ada pada sebagian kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, wa tataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha bin-nar illa wahidah. Semua golongan tersebut masuk neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan yang selamat, satu golongan yang masuk surga tersebut adalah yang mengikuti aku dan para sahabat. Inilah satu golongan yang selamat. Adapun yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka bukanlah termasuk golongan yang selamat. Tetapi anehnya kelompok-kelompok yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, masing-masing mengklaim mereka lah kelompok yang benar, yang lain salah. Yang mereka ikuti adalah ajaran yang benar, yang lain salah.
Mereka lah satu golongan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang masuk surga, sedangkan yang lainnya ke neraka. Dalam keadaan mereka menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Justru sebaliknya, ajaran yang benar mereka anggap sebagai ajaran yang besar. Diajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mereka anggap ajakan tersebut adalah ajakan untuk menyesatkan, ajakan yang memecah belah umat, ajakan yang salah. Padahal yang salah adalah kelompok mereka karena telah mengikuti ajaran-ajaran yang batil, yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara kelompok-kelompok tersebut ada yang sampai beribadah di kuburan, bahkan meminta kepada penghuni kubur, bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, melakukan berbagai macam kebid'ahan, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, tetapi mereka mengklaim mereka itulah kelompok yang benar. Kenapa? Karena mayoritas katanya. Dan mereka menyalahkan kelompok yang lain yang mau mengajak kepada tauhid sebetulnya, mengajak kepada sunnah. Iya. Di antara kelompok yang menyimpang, ada yang tidak memperhatikan akidah. Yang mereka perhatikan hanyalah urusan politik. Bahkan tidak segan untuk bergabung dengan sistem politik yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan demokrasi. Lalu, pada saat seperti itu, mereka menyalahkan kelompok lain yang tidak mau mengikuti jalan mereka dan tidak mau mendukung mereka. Sebagian kelompok lain ada yang sibuk berbicara tentang aib-aib pemerintah, melakukan demonstrasi, menulis aib-aib pemerintah di media massa, disebarkan kepada khalayak luas dengan dalih apa? Mau menegakkan khilafah. Jadi, aib-aib pemerintah sekarang dibongkar, dibeberkan di media massa. Tujuan mereka apa? Supaya pemerintah yang sekarang diganti oleh mereka. Awalnya hanya berupa demonstrasi, hanya berupa tulisan-tulisan di media, ataupun ceramah-ceramah berupa provokasi kepada masyarakat. Pada akhirnya terjadilah pemberontakan berdarah diakibatkan penyimpangan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, mereka anggap kelompok mereka yang paling benar. Justru yang mengajak mereka untuk taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, yang bukan maksiat kepada Allah. Dan tidak boleh menyebarkan aib-aib pemerintah di depan umum. Mereka anggap itu ajaran yang salah. Padahal itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Masih banyak lagi kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kita, yang mungkin setiap hari kita saksikan, menyimpang mereka dari jalan Rasulullah SAW dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, bahkan kesyirikan kepada Allah, tetapi mereka anggap mereka adalah kelompok yang benar, yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah membantah mereka sekaligus. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian. Kalau kalian merasa kalian melakukan sesuatu yang benar, kalian mengklaim kelompok kalian mengikuti ajaran yang benar, datangkan bukti kalian berupa dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Jangan cuma kata fulan dan kata allan, tetapi datangkan bukti, dalil, ilmu, bukan sekedar omongan kosong belaka. Kalau kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Tsumma bayyana as-shawaba biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jalan yang benar, ajaran yang benar yang harus diikuti dalam firman-Nya pada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Akan tetapi orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dialah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan masuk surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ajaran yang benar, kelompok yang benar yang akan Allah selamatkan dari azabnya dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Bala man aslama wajhahu lillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya mereka mengatakan mereka akan masuk surga, tidak ada yang lain yang akan masuk surga, hanya kita saja. Maka Allah bantah ucapan mereka, lalu Allah menerangkan yang akan masuk surga itu hanyalah orang-orang yang man aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Dikatakan oleh para ulama seperti dinukil dari Abu Aliyah Ar-Rabi bin Sa'id bin Jubair rahimahumullahu taala, makna ucapan Allah bala man aslama, akan tapi orang yang menyerahkan, yakni akhlasa, orang yang ikhlas. Sedangkan makna wajhahu dinahu, jadi orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna bala man aslama wajhahu lillah, akan tetapi yang selamat itu, yang akan masuk surga adalah orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun ay muttabi'un fihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan dia berbuat ihsan, maksudnya adalah dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dua sifat mereka, dua karakteristik mereka yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bala man aslama wajhahu lillah. Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa huwa muhsinun, dalam keadaan mereka berbuat ihsan, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua sifat ini adalah dua sifat asasi untuk selamat dari azab Allah dan agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang itu harus ikhlas di dalam ibadah. Tidak boleh sedikit pun ibadahnya untuk mencari suatu keuntungan dunia atau untuk dipertontonkan kepada orang agar dia mendapatkan pujian dan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Harus benar-benar niat ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan manusia itu tergantung niatnya, diterima atau tidak tergantung niatnya. Kalau dia niatnya karena Allah maka diterima. Tetapi kalau dia niatnya tercampur dengan keinginan mencari selain keridhaan Allah, maka tidak akan diterima amalannya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, haruslah seseorang di dalam beribadah, di dalam beragama, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena siapa yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah diperingatkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat urusan baru, yang membuat-buat perkara baru di dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami contohkan, yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita tahu suatu kelompok benar-benar merupakan kelompok yang selamat, golongan yang selamat? Apakah sekedar pengakuan mereka? Apakah sekedar klaim mereka? Kamilah golongan yang selamat. Kamilah yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah sekedar itu kita meyakini kelompok kita adalah kelompok yang selamat? Tidak. Harus dibuktikan dengan dua hal. Apakah mereka beribadah dengan ikhlas karena Allah? Apakah mereka berdakwah kepada Allah?
Ataukah berdakwah kepada kelompoknya untuk membesarkan kelompoknya saja, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat apakah amalan mereka sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka mengikuti pemahaman sahabat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Golongan yang selamat itu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi, bukan sekedar klaim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi harus ada burhan, harus ada bukti dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di sini ada peringatan bagi kaum muslimin, hati-hati dengan banyaknya kelompok-kelompok yang ada, masing-masing mengklaim mereka adalah kelompok yang benar, mereka adalah kelompok yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah kelompok yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Hatu burhanakum, datangkan bukti kalian. Datangkan dalil kalian in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur. Maka harus ada bukti dengan ittiba. Bagaimana akidah mereka? Lihat. Apakah akidah mereka benar-benar mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya? Bagaimana amalan mereka? Bagaimana akhlak mereka? Apakah sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya? Maka kalau kita dapati suatu kelompok benar-benar mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, kelompok yang selamat. Itu yang kita ikuti. Jadi jangan mudah tertipu dengan pengakuan kelompok-kelompok tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk insyaallah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sudah benar ana ingin mempelajari ilmu Ahlus Sunnah di rumah, di antaranya dengan membaca majalah Asy-Syariah, atau sebaiknya majalah apa dan bagaimana cara berlangganannya? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Insyaallah taala majalah Asy-Syariah yang terbit di Yogyakarta dengan penasihatnya Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed, salah seorang ustaz yang juga sering kita putar kajian-kajian beliau, adalah termasuk majalah Ahlus Sunnah. Bagaimana cara berlangganannya? Ya hubungi saja langsung ke majalah tersebut atau kepada agen-agen terdekat di kota Anda. Iya. Kalau di sini ada ustaz kita, Ustaz Abu Jundi, bisa dihubungi beliau. Beliau agennya di sini. Kalau kita punya rezeki berlebih, sangat bagus kalau kita beli majalah ini lebih dari satu untuk kita berdakwah dengannya, kita bagikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin agar mereka mendapatkan nasihat dari majalah tersebut. Tapi perlu diingat, menuntut ilmu dengan buku-buku, dengan kitab-kitab, demikian pula dengan kaset-kaset ceramah, itu hanyalah penunjang. Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Thalathatul Usul, beliau mengingatkan dan juga diingatkan para ulama yang lainnya, sesungguhnya menuntut ilmu melalui buku-buku, melalui CD hanyalah sebuah penunjang, bukan yang utama. Apa yang utama adalah talaqqi al-ilm 'anil ulama, mengambil ilmu langsung dari para ulama. Ini yang dimaksud dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mengambil ilmu di majalis ilmi para ulama. Ini yang dimaksud dengan menuntut ilmu, yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau seorang tidak bisa menghadiri majelis ilmu, atau dia tidak bisa menghadiri seluruh majelis, hanya sebagian majelis, maka barulah sebagai alternatif penunjang dia membaca buku-buku, majalah-majalah, ataupun mendengarkan ceramah-ceramah. Tetapi asalnya yang namanya menuntut ilmu itu harus hadir di dalam majalis ilmu. Demikian yang dijelaskan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau tanya bagaimana caranya jika ingin tahu bahwa sudah masuk waktu asar. Soalnya kadang ada yang azan sekitar jam 3, jam 3.30, 4.30. Lihat saja bayangan benda di sekitar kita. Kalau dia sudah sama
dengan tinggi benda tersebut, maka itulah waktu asar. Waktu asar itu adalah masiru dhilli syai' mithlahu. Apabila bayangan suatu benda sudah serupa dengan benda tersebut. Baik, perhatikan matahari, perhatikan bayangan. Kalau dia sudah sama tinggi dengan suatu benda, bayangan kalau sudah sama tinggi dengan bendanya, maka itulah waktu asar. Atau kita berdiri di bawah matahari, lihat bayangan kita kalau sudah sama tinggi dengan kita, maka itulah waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Katanya kebangkitan Islam abad 21 dan khilafah tegak lagi. Apa benar pemimpinnya Imam Mahdi? Jelaskan ciri-ciri kedatangannya dari Ari Cikoneng. Ini tidak benar. Kedatangan Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala tidak bisa kita prediksi. Ini adalah suatu hal yang gaib, kejadian di masa depan yang kita tidak tahu kapan pastinya, kapan persisnya. Apakah di abad 21 ataukah di abad 22 dan seterusnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Ini hanya amaniyuhum, hanya angan-angan kosong mereka belaka. Kalau sampai mengklaim Imam Mahdi akan turun di abad sekian, tahun sekian dan seterusnya. Adapun ciri-ciri Imam Mahdi, maka telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya yang paling masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minna alil bait." Mahdi itu berasal dari keluargaku, min auladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Yuslihuhu Allah fi lailatin. Allah memperbaikinya di dalam suatu malam. Yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Dan namanya bersesuaian dengan namaku, dan nama bapaknya juga bersesuaian dengan nama bapak. Artinya siapa? Namanya adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Fatimah, dan juga dijelaskan dalam riwayat yang lain dari keturunan Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Maka kalau mau tahu, mau kenal Imam Mahdi, lihat saja dulu nasabnya. Para ulama yang mengetahui nasab dapat mengetahui nasabnya. Apakah dia benar-benar bernama Muhammad bin Abdullah dan dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali dari Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Tetapi kita tidak bisa mengklaim kapan dia akan turun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang pasti diutusnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya teman jemaah tabligh. Katanya orang muslim yang tidak memelihara janggutnya amalnya akan tertolak. Apakah ada dalil yang demikian? Mohon penjelasan. Wassalam. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ini ucapan sufaha wal juhala. Ini ucapan orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Orang-orang jahil namun sok berilmu. Merasa sudah memiliki ilmu, bahkan terkadang merasa lebih tahu dari para ulama. Mentang-mentang mereka rajin berdakwah ke sana kemari, lalu merendahkan para ulama dan mengatakan ulama hanya duduk-duduk saja, tidak berdakwah seperti mereka. Padahal dikarenakan mereka menjauhi para ulama, tidak duduk di majelis para ulama, pada akhirnya mereka berfatwa tanpa didasari oleh ilmu. Mereka mengatakan tanpa berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, pada akhirnya dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalilnya bahwasannya orang yang tidak memelihara janggutnya amalnya akan tertolak. Tetapi amalan tertolak itu kalau dia tidak memenuhi salah satu dari dua syarat. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi amalan seseorang. Benar dia berdosa. Seorang laki-laki itu berdosa kalau dia memotong jenggotnya dengan sengaja, apalagi sampai mencukurnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aful liha wa afus syawarib. Biarkan jenggot. Artinya jangan disentuh, jangan dipotong, apalagi dicukur, dan potonglah kumis. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dibalik. Kumis dipelihara bahkan sampai menutupi bibir, sampai menakuti orang, dan jenggot dicukur. Ini kenyataan sebagian kaum muslimin yang tidak benar, yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa ibadahnya tidak akan diterima.
Memang dia berdosa, namun tidak otomatis berpengaruh kepada ibadah-ibadahnya yang lain. Wallahu a'lam. Kecuali kalau dia membenci syariat, memelihara jenggot, maka seluruh amalannya terhapus. Ini benar kalau yang dimaksudkan. Kalau dia membenci satu syariat Allah, seluruh amalannya terhapus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah wa ahbata a'malahum." Karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah hapus seluruh amalan mereka. Dibayar. Setiap orang yang membenci, walaupun dia kerjakan, walaupun dia memelihara jenggot, walaupun jenggotnya sampai di tanah sekalipun, dalam keadaan dia membenci syariat jenggot, sama saja. Terhapus seluruh amalannya. Jadi, walaupun seorang itu mengamalkan amalan agama, tapi di saat yang sama dia benci amalan-amalan tersebut, maka terhapus seluruh amalannya, tidak diterima seluruh amalannya. Bismillah, afwan Ustaz, samakah syair dan nyanyian, dan ingin diterangkan dari ayat 224 sampai 227 dari surat Asy-Syu'ara. Syair dan nyanyian beda. Nyanyian biasanya dengan nada-nada tertentu dan biasanya disertai dengan alat musik. Sedangkan syair tidak mesti demikian. Syair tidak mesti demikian. Adapun firman Allah tentang Asy-Syu'ara, tentang para penyair dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat 224 sampai 227 dalam surat Asy-Syu'ara, yang berarti para penyair, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun." Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun? Apakah engkau tidak melihat mereka mengembara di setiap lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Ini sifat para penyair. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Wa dzakarullaha katsira, dan mereka mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dizalimi. Wa sayalamu alladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, dan orang-orang yang zalim tersebut akan mengetahui ke tempat mana mereka akan dikembalikan. Tentang ayat ini, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aktsaru qaulihim yakdzibuna fihi. Kebanyakan ucapan-ucapan penyair itu adalah ucapan-ucapan dusta yang mereka lakukan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal muradu min hadza anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi unzila alaihi al-Qur'an laysa bikahin wala bisyair. Maksud ayat ini menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya bukan dukun, bukan pula penyair. Lianna halahu munafir li halihim min wujuhin zahirah. Karena keadaan beliau menyelisihi keadaan para penyair dengan nampak jelas, ya, dari banyak sisi yang jelas. Sebagaimana firman Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarkan kepadanya syair. Wa ma yanbaghi lahu dan tidak sepantasnya beliau bersyair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali zikir dan juga Qur'an yang jelas. Ini bukan syair. Ini bantahan kepada orang-orang musyrik. Jadi ayat ini berbicara tentang para penyair di zaman jahiliyah dan juga sebagian penyair sampai hari ini yang suka berbicara dusta. Mereka hanya bisa mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Dan yang lebih parah dari itu, mereka gunakan syair-syair mereka untuk mengajak kepada kesesatan. Persis seperti nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang ada hari ini. Syair-syair yang ada dalam lagu-lagu tersebut adalah ajakan-ajakan kepada kemaksiatan, ajakan-ajakan kepada kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Yang mereka katakan hanyalah dusta belaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa dzakarullaha katsira. Kecuali mereka, ini para penyair yang beriman dan beramal saleh dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dikatakan maknanya dzakarullaha katsiran fi kalamihim wa qila fi syi'rihim. Yani mereka mengingat Allah dalam ucapan mereka dan juga dikatakan di dalam syair-syair mereka. Maka ini boleh, maka ini bagus. Kalau dengan syair-syair tersebut ada ajakan-ajakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ini berdakwah melalui syair-syair tersebut seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Oleh karenanya makna firman Allah, "Wantasiru min ba'di ma zulimu", mereka menolong setelah sebelumnya dizalimi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Yarudduna 'ala al-kuffari alladziina kanu yahjuna bihil mu'minin." Mereka membantah orang-orang kafir yang menghina orang-orang mukmin dengan syair-syair mereka. Iya. Dan juga di dalam As-Sahih, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, salah satu penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhjuhum," atau qala hajihim wa Jibril ma'aka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Serang mereka dengan syairmu." Ini orang-orang kafir, serang mereka dengan syairmu dan Jibril bersamamu. Ini menunjukkan bolehnya syair-syair kalau tidak mengandung kedustaan, kalau tidak mengandung hal-hal yang menyelisih syariat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya nikah sirri? Nikah sirri itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, tidak diketahui oleh wali, maka nikahnya tidak sah. Ada anak perempuan pergi dari rumahnya, atau mungkin disekolahkan di luar kota, tiba-tiba pulang sudah bersama suaminya. Orang tuanya tidak tahu kalau dia sudah menikah. Maka nikah seperti ini tidak sah. Hukumnya adalah tidak sah. Dalam keadaan dia masih mampu menghubungi walinya. Nabi SAW bersabda, "La nikaha illa bi wali." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka ini perzinahan. Ini bukan nikah. Iya. Dan bahkan yang seperti ini adalah ajaran sebagian kelompok. Di antaranya kelompok Syiah pada hari ini menikah antara sesama anggota mereka tanpa diketahui oleh orang tua mereka. Dan pernikahannya pun bukan pernikahan yang sebenarnya, cuman pernikahan dalam batas waktu tertentu atau nikah kontrak, nikah mut'ah. Ya. Selama kita masih kuliah, ayo kita menikah. Kalau sudah lulus pulang, berarti selesai pernikahan kita. Ini jelas perzinahan. Demikian pula suatu kelompok yang bernama LDII. Kalau kita lihat di mana itu, Komarican, atau di mana kalau kita lewat dari sini ke Banjar, itu sebelah kiri ada plang LDII. Di seberangnya ada masjidnya. Nah, kelompok ini pernikahan mereka seperti yang dikatakan mantan-mantan LDII, mantan-mantan dai mereka. Kalau pemimpinnya sudah izinkan, orang tuanya tidak perlu tahu sekalipun, tidak apa-apa. Ya, seperti yang terjadi banyak kasus. Tidak peduli orang tuanya tahu, yang penting pemimpinnya sudah izinkan, pemimpinnya menikahkan, yang mereka istilahkan dengan nikah bito'ana katanya. Entah ini istilah dari mana mereka buat-buat, artinya nikah khusus orang dalam, orang luar tidak perlu tahu walaupun dia walinya. Ini perzinahan yang tidak benar. Ini ciri kelompok-kelompok sesat. Iya. Maka kalau nikah siri seperti ini tidak sah hukumnya. Bentuk yang kedua, kalau syarat-syaratnya terpenuhi, ada walinya, ada saksinya, tetapi tidak dicatatkan kepada KUA atau kepada pemerintah, maka ini adalah penyelisihan terhadap aturan pemerintah, tapi pernikahannya sah. Tetapi pernikahannya sah. Jadi kalau terpenuhi syarat-syarat pernikahan, adanya wali, adanya saksi, pernikahannya sah. Tetapi kalau dia tidak daftarkan kepada pemerintah, maka ini adalah penyelisihan terhadap ulil amri, penyelisihan terhadap firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Tetapi pernikahannya sah dalam keadaan mereka bermaksiat kepada pemimpin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya suka berkebun dan kadang-kadang memerlukan pupuk kandang. Bolehkah membeli kotoran ayam? Sebab yang saya dengar najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Benar, najis tidak boleh diperjualbelikan, tetapi kotoran ayam insyaallah ta'ala bukan termasuk najis. Sebab untuk mengatakan sesuatu itu najis harus berdasarkan dalil. Dan al-aslu at-taharah. Dan hukum asal pada benda-benda tersebut adalah taharah. Tidak boleh kita katakan najis kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Tidak semua kita anggap kotor itu najis. Walaupun di sini terdapat khilaf, namun pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, bahwasannya kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidaklah najis. Itu tidaklah najis. Jadi tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kotoran ayam tidak mengapa, asal jangan kotoran hewan yang haram dimakan, seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Baik, berapa menit lagi?
10 menit lagi katanya. Assalamualaikum Kang, mau nanya, di Al-Quran dijelaskan siapa saja yang tidak berpedoman pada Al-Quran, maka dia kafir. Apakah pemerintah di negeri ini termasuk kafir dan hukum di Indonesia bukan hukum Islam? Mohon penjelasannya. Yang pertama, sebelum kita arahkan kepada pemerintah, arahkan kepada diri kita sendiri. Ya. Berapa banyak dalam kehidupan kita, tidak usah itu yang lalu-lalu, dalam hari ini saja, dalam beberapa jam yang sudah kita lewati, berapa banyak yang kita menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi petunjuk Islam, petunjuk Rasulullah SAW, para sahabatnya. Artinya, kalau kita mengkafirkan semua yang menyelisihi Al-Quran dan Al-Sunnah, maka tidak akan ada yang selamat. Semua kafir di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Setiap orang yang berdosa, maka dia menyelisihi Al-Quran. Dia tidak berpedoman dengan Al-Quran. Dia tidak berhukum dengan hukum Islam. Orang yang minum khamar tidak berhukum dengan hukum Islam. Orang yang pacaran tidak berhukum dengan hukum Islam. Orang yang membuka aurat tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka semua yang berbuat dosa kalau begitu kafir. Ini tidak benar. Ini pemahaman yang salah. Tetapi ada dosa-dosa yang sampai pada derajat kekafiran dan ada yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Maka yang kedua, yang berhukum dengan selain hukum Islam yang dianggap kafir itu kalau dia melakukan satu dari 3 hal. Yang pertama, dia anggap hukum tersebut sama kedudukannya dengan hukum Islam, maka dia kafir. Atau dia anggap bahkan yang kedua lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir. Sebab Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Kemudian yang ketiga, kalau dia menghalalkan hukum yang haram, yaitu hukum yang bertentangan dengan Islam, maka barulah kita boleh mengatakan seorang itu kafir. Itu pun tidak otomatis. Terkadang orang itu dimaafkan karena kalau dia jahil, kalau dia bodoh. Ya. Seperti dalam suatu riwayat yang sahih, ada seseorang sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya, wahai anak-anakku, kalau saya meninggal, bakar jasadku, ditumbuk sampai halus, jadi abu, kemudian dilempar sampai dibawa oleh angin, sampai hilang begitu saja. Ini pesan dia. Lalu dia katakan, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengazabku, niscaya aku akan diazab dengan azab yang keras. Ini pesannya. Apa dia katakan? Kalau Allah mampu mengazab. Artinya apa? Dia ragu kalau Allah mampu. Ini kekafiran jelas. Dia ragu kalau Allah mampu mengazabnya. Dalam keadaan dia sudah dibakar, sudah jadi abu, sudah hilang jasadnya. Dia kira Allah tidak mampu. Apa ini? Ini ucapan kekafiran. Ragu. Syak. Iman itu adalah yakin. Tapi dia ragu dengan kemampuan Allah. Tetapi setelah dia bangkitkan, ditanya, kenapa engkau mengucapkan tersebut? Lalu dia mengatakan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia jahil, dia tidak tahu. Maka dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dalil bahwasanya terkadang orang jahil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh dengan mudahnya kita mengatakan seorang itu kafir, dikarenakan dia melakukan suatu kekafiran apabila memang dia seorang muslim. Nabi SAW telah mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka hal itu akan kembali pada salah seorang di antara keduanya. Ustaz mau tanya, hadis ini sahih atau tidak? Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadika khair kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Hadisnya palsu. Jelaskan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah karena dalamnya ada seorang rawi yang bernama Khalid Al-Umari. Beliau atau orang ini adalah orang yang didustakan, dianggap pendusta oleh para ulama. Maka hadisnya palsu. Adapun yang dihasankan Syekh Al-Albani dengan lafaz Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Sampai di situ. Jadi 2 potong kalimat saja. Yang pertama, Allahumma lakal hamdu kulluhu, ya Allah, hanya kepadamu segala puji, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Yang kedua, dan hanya kepadamu kembalinya segala urusan. Ini lafaz yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Bismillah, Ustaz, apakah barang dagangan, pakaian atau kelontongan wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau wajib, bagaimana cara menghitung dan kepada siapa dikeluarkannya? Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala menjelaskan dalam risalahnya Risalatan fi Zakati was Siyam bahwasanya perdagangan, barang dagangan termasuk yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Bagaimana cara menghitungnya? Dilihat dulu apakah nilai barangnya sudah sampai nisab.
Lalu berapa nisabnya? Nisabnya mengikuti emas atau perak. Ya. Emas itu nisabnya 85 gram, perak itu nisabnya 595 gram. 595 gram. Misalkan perak harganya 10.000. 10 kali 595 nisabnya berarti berapa? 5.950. Kalau nilai barang sudah sejumlah itu, ini contoh saja. Kalau harga perak 10.000. Kalau nilai barang sudah sejumlah itu dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun nilai barang dagangannya bersama dengan keuntungannya, artinya modal dan keuntungannya dihitung bersama. Nilainya selama 1 tahun tidak pernah berkurang dari 595 gram perak atau 85 gram emas. Maka setelah lewat 1 tahun itu barulah dia terkena kewajiban zakat. Kepada siapa? Zakat dikeluarkan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Silakan lihat dalam surat At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat-zakat itu bagi orang-orang fakir. Yang pertama, wal masakin, yang kedua bagi orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan bagi para pengurus zakat. Yang ketiga, wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat, orang-orang yang dibujuk hatinya, mu'allaf, dibujuk hatinya untuk masuk Islam atau yang baru masuk Islam supaya lebih kuat imannya. Wa fir riqabi, dan budak yang mau membebaskan diri. Wal gharimina, dan orang-orang yang menanggung hutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang di jalan Allah, para mujahid dan juga para talabatul ilmi. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, para penuntut ilmu yang menuntut ilmu agama, yang menghabiskan kebanyakan waktunya untuk menuntut ilmu agama walaupun dia mampu bekerja, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk fi sabilillah yang berhak menerima zakat. Wa bil sabil, dan para musafir, fardatan min Allah wallahu alimun hakim. Ini adalah suatu ketetapan dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Osama bin Laden, Habib Rizik, gabung tegakkan khilafah dengan jihad. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Maka kita katakan yang mereka lakukan adalah jalan yang salah. Dan jihad yang mereka lakukan bukan jihad yang syar'i, bukan jihad yang sesuai syariat. Mungkin lebih jelasnya ingin mengetahui syarat-syarat jihad yang sesuai syariat, silakan baca buku yang telah kami tulis, Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, pada bab yang terakhir. Sebutkan syarat-syarat jihad yang syar'i. Adapun yang dilakukan oleh dua tokoh yang disebutkan di sini itu bukan jihad yang syar'i, tetapi jihad khawarij, jihad menentang pemerintah, menyelisih aturan-aturan pemerintah dan menyelisih sejumlah hukum-hukum syariat. Menegakkan khilafah tidak akan tegak dengan hal ini. Khilafah tidak akan tegak dengan jihad yang menyelisih syariat. Tetapi suatu kekuasaan kaum muslimin, suatu pemerintahan Islam, suatu khilafah Islamiyah akan tegak apabila kita kembali kepada agama kita, beriman dan beramal saleh, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Yaitu apa? Mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita bagaimana agar kaum muslimin dapat berkuasa di muka bumi ini. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan mengganti ketakutan mereka dengan rasa aman dalam keadaan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi, mengokohkan agama mereka
dan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Dengan syarat apa? Beriman dan beramal saleh. Ini dua syarat. Artinya benar-benar mengikuti syariat. Yang iman yang Allah inginkan adalah iman yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula yang dimaksud dengan amal saleh adalah yang memenuhi dua syarat, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau jihadnya bertentangan dengan syariat, bahkan jihadnya menentang pemerintah kaum muslimin, demonstrasi mencela pemerintah kaum muslimin, dan demonstrasi ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Kapan demonstrasi dimulai? Dimulai oleh orang-orang kafir. Mereka sebut negara demokrasi. Negara demokrasi itu membolehkan rakyatnya untuk berdemonstrasi. Lalu diadopsi oleh kaum muslimin. Dan digunakan untuk menegakkan Islam, mana bisa. Menegakkan Islam dengan sesuatu yang menyelisih syariat. Jadi tidak benar. Kalau dua tokoh yang disebut di sini mau menegakkan khilafah dengan jihad, tetapi jihad yang menyelisih syariat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah telah selesai menjawab beberapa pertanyaan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.